Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul soal keotentikan atau keaslian tradisi. Sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Di video sebelumnya, dalam pembahasan elemen-elemen dinamis dan konservatif dalam tradisi, ya, di bagian akhir ada pernyataan menarik dari Tej Tuleja, ya, tentang penciptaan tradisi, ya. Pernyataan Tuleja itu saya kira bekerja, ya, dengan baik, ya, untuk menggerakkan kita ke dalam diskusi tentang perdebatan kunci dalam studi folklore, yakni pertanyaan tentang keotentikan atau keaslian, ya. Seperti yang tersirat dari pendapat dari Tuleja, ya, kekhawatiran yang mungkin muncul ketika mempertimbangkan kemampuan kelompok untuk menciptakan tradisi adalah bagaimana kita akan mengetahui, ya, apakah sebuah tradisi itu otentik, ya, jika tidak ada sejarah yang mengidentifikasinya seperti itu. Dalam beberapa hal, ya, setelah kita berargumentasi dan menerima bahwa tradisi dapat diciptakan, ya, maka memperdebatkan apa yang membuatnya otentik saya kira tidak diperlukan, ya. Pertama-tama, dulu folkloris lebih khawatir tentang keaslian, ya, ketika kita menganggap bahwa tradisi hanya sebagai teks yang tua, primitif, kuno, atau kampungan dan yang asli, ya, yang murni begitu. Istilah-istilah itu telah berhasil diperiksa ulang dan sebagian besar itu ditolak, ya, seperti yang telah dibahas di video-video sebelumnya. Kedua, begitu kita mengalihkan minat kita dari teks-teks yang terisolasi ke kelompok-kelompok yang berbagi teks-teks itu dan bagaimana cara kelompoknya mewariskannya, maka gagasan tentang otentisitas atau keaslian itu tidak lagi menjadi perhatian, ya. Pergeseran ini memungkinkan kita, ya, dapat melihat bahwa tradisi utamanya adalah tentang orang, tentang komunikasi dan identitas. Keaslian itu tergantung pada bagaimana suatu kelompok mendefinisikan tradisinya sendiri. Persyaratan tradisi asli untuk memiliki sejarah yang sudah lama ada, ya, mungkin lebih relevan, ya, untuk beberapa kelompok daripada kelompok yang lain, ya. Dan beberapa kelompok mungkin menekankan duplikasi yang sangat detail, ya, yang ekstrim. Sementara mungkin yang lain menerima variasi yang luas, ya, dari tradisi. Dengan kata lain, otentisitas atau keaslian paling baik itu dipahami dalam kaitannya dengan aktivitas komunikasi dalam suatu kelompok, ya. Jika suatu kelompok berbagi tradisi tertentu dan berkomunikasi melaluinya, ya, dan itu memiliki arti bagi kelompok tersebut, ya, maka tradisi itu otentik. Jadi keaslian adalah istilah yang pada akhirnya relatif, ya,
dan sepenuhnya bergantung pada siapa yang menentukan keaslian dan untuk apa, ya, untuk alasan apa mereka membuat ketentuan-ketentuan itu, ya. Namun perdebatan terus berlanjut, terutama dalam 3 konteks, ya. Komodifikasi atau marketing atau pemasaran dalam folklore, penggunaan teks politik atau sosial, dan studi ilmiah teks. Komodifikasi adalah proses di mana sesuatu menjadi komoditas, sesuatu yang dibeli, ya, dijual atau diperdagangkan. Contoh komodifikasi folklore yang familiar, ya, yang mudah ditemukan, yakni tradisi sebagai objek wisata, ya. Kemudian hingga mereka mengadopsi tema misalnya dari tokoh dongeng tertentu dan menjual boneka dari tokoh tertentu seperti halnya boneka Barbie, gitu ya. Banyak yang menyuarakan keprihatinan bahwa folklore dimanipulasi dengan cara itu, ya, untuk menghasilkan uang, merendahkan kualitas ekspresif dan komunikatif teks folklore, mengubahnya menjadi objek yang tidak berarti. Masalah yang dimiliki banyak akademisi, ya, dengan pendekatan pasar terhadap teks dan tema folklore berasal dari potensi kerusakan yang mereka yakini terjadi pada hubungan intim, ya. Mungkin emosional yang diciptakan item-item tersebut dalam konteks aslinya bagi anggota yang membagikannya. Kisah Cinderella misalnya, ya, ada dalam berbagai bentuk dan dalam banyak kelompok budaya. Namun ketika pertama kali diceritakan kembali dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan besar, ya, sebagai pembuat film, ya, yang kemudian melalui film itu, ya, dikemas ulang, ya, lebih lanjut dan dipasarkan sebagai sebuah cerita, ya, yang menampilkan boneka, ya, sebagai karakter utama. Potensi cita rasa lokal atau variasi individu menjadi berkurang. Versi yang dikomodifikasi, ya, dan dihomogenisasi yang dibuat oleh pembuat film dan perusahaan mainan dapat menggantikan atau mengaburkan versi lokal yang asli. Penggunaan folklore secara politik atau sosial juga sudah tidak asing lagi. Meskipun mungkin lebih berhasil disembunyikan, ya, di dalam misalnya organisasi atau institusi, ya, yang diterima misalnya seperti sekolah, pemerintah, ya, atau kelompok minat khusus tertentu, ya. Manipulasi ini mungkin merupakan bagian dari upaya pemasaran atau mungkin berasal dari keinginan untuk melestarikan atau melindungi apa yang disebut budaya tradisional, ya. Atau mereka mungkin diinovasi, ya, oleh keinginan untuk merayakan atau menjunjung tinggi nilai-nilai atau sejarah berdirinya suatu kelompok. Jenis tertentu dari tradisi yang diciptakan di mana pertanyaan tentang otentisitas menjadi sangat dipolitisasi, ya. Itu adalah dalam konstruksi atau manipulasi tradisi yang disengaja untuk mempengaruhi nilai, ya, atau perilaku orang. Dalam bentuknya yang paling ekstrim, ya, manipulasi semacam ini mendekati propaganda.
Di awal karirnya ya, Richard Dorson itu memperkenalkan istilah folklore ya untuk menggambarkan jenis teks yang dibuat dan diarahkan secara sengaja itu ya. Pertama, dengan mengacu pada kumpulan folklore palsu ya yang ditulis dan dijual sebagai hiburan populer. Pada 1970-an ya, ia meninjau kembali gagasan itu ya dan melihatnya secara lebih teoretis ya dalam hal institusi politik dan sosial dan juga dalam cara mengumpulkan dan menafsirkannya. Salah satu kekhawatiran utama dari Dorson adalah kemungkinan manipulasi politik ya melalui folklore palsu ya. Baik melalui penyebarluasan folklore yang aktual yang disengaja atau lebih mungkin melalui penciptaan cerita dan lagu yang mendukung nilai-nilai politik tertentu ya. Penggunaan folklore ini dibangun di atas aspek tradisi nasionalis dan nostalgia dengan orang-orang biasanya dominasi politik, pemerintahan atau perusahaan komersial ya, menciptakan atau mengkooptasi pengetahuan untuk sarana politik dan popularitas ya. Dalam beberapa kasus tujuannya adalah untuk memaksakan nilai-nilai dan informasi yang salah tertentu pada suatu populasi. Contoh yang baik ya dari negara Amerika Serikat adalah penggunaan citra Paman Sam, ya. Seorang tokoh patriotik yang dimaksudkan untuk mempersonifikasikan Amerika Serikat ya sebagai alat perekrutan ya dalam Perang Dunia I. Folkloris telah mendiskusikan ide-ide Dorson itu tentang folklore ya selama beberapa dekade dan tidak setuju ya apakah folklore benar-benar ada. Tentu saja penciptaan dan penyalahgunaan tradisi secara sadar terjadi ya dan seringkali terjadi untuk tujuan persuasif yang disengaja. Tetapi dalam beberapa kasus, teks yang dibuat dengan sengaja itu menjadi bagian dari tradisi kelompok yang asli, yaitu komunikasi ekspresif yang dibagikan secara informal. Ya. Pemeriksaan otentisitas secara ilmiah sering berpusat pada alasan mengapa teks-teks folklore ini dikomodifikasi atau dimanipulasi, serta apa yang terjadi setelah teks itu diperkenalkan ya. Kekhawatiran ilmiah lainnya adalah dengan fakta bahwa keaslian adalah istilah yang dimuat untuk beberapa kelompok ya. Itu sangat berarti bagi banyak orang untuk berbagai alasan yang terkadang saling bertentangan. Kepentingan utama para folkloris tidak selalu tentang apakah tradisi itu otentik atau tidak, melainkan cara kelompok memandang keasliannya. Ya. Beberapa menyelidiki cara kelompok, ya, khususnya kelompok pemerintah atau perusahaan, ya, menggunakan posisi kekuasaan mereka ya untuk mempengaruhi tradisi orang lain. Banyak sarjana yang mempelajari presentasi publik dan institusional dari folklore itu menyelidiki cara beberapa kelompok memanipulasi persepsi orang lain tentang apa yang otentik ya untuk menipu orang agar menerima tradisi tertentu.
Sangat menarik untuk mempertimbangkan hubungan timbal balik ya antara kekuatan pasar, lembaga pendidikan, pemerintahan, organisasi tertentu ya, dan kelompok rakyat ya, sehubungan dengan bagaimana mereka semua mendefinisikan dan menyajikan konsep tradisi otentik mereka sendiri. Sekali lagi, gagasan yang paling penting adalah bahwa penentuan otentisitas atau evaluasi folklore palsu itu relatif ya dalam suatu tradisi, bergantung pada kelompok orang yang memeriksa teks tersebut. Baik, kesimpulannya tentang tradisi adalah tradisi ini jauh lebih dari sekedar menghubungkan kita dengan masa lalu. Mereka menghubungkan kita dengan keluarga, teman, tetangga, dan kelompok lain yang kita ikuti. Tradisi adalah bagian dari siapa kita dan bagaimana kita mendefinisikan diri kita sendiri. Apakah kita secara sadar menciptakannya, bergabung dengan yang sudah ada, atau masuk ke dalamnya saat kita lahir ya? Kita terlibat dalam proses aktif membangun dan berbagi identitas setiap kali kita mengambil bagian di dalam tradisi. Mempelajari tradisi memungkinkan kita untuk memahami tidak hanya apa yang kita pedulikan ya, tetapi juga bagaimana kita mengekspresikan diri kita melalui jaringan komunikasi yang kompleks ya, yang kita bagikan dengan orang-orang di sekitar kita ya. Demikianlah pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan tentang keotentikan atau keaslian dari tradisi. Jika ada saran, pendapat, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Senang sekali jika Anda like, komen, share, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.